NLP. Ada yang pernah tahu nggak sih NLP itu apa? Apa? Neuro Linguistic Programming. Apaan tuh sebenarnya? Sebenarnya apaan sih? Yang dari online kalau misalnya ada yang mau ikut menjawab bisa langsung ya, bisa langsung ngomong deh, soalnya nggak kelihatan nih kalau tangan juga. Ya Neuro Linguistic Programming ya. Jadi ada programmingnya tuh, coding tuh. Dulu penemunya tuh ini ya bukan penemu ya, pionirnya itu ya dulunya mahasiswa matematik gitu. Ya dia apa namanya bikin pola gitu, coding sebenarnya. Terus apa ada mahasiswa satu lagi asisten profesor di bidang bahasa. Jadi mereka itu waktu itu punya penelitian untuk meneliti orang-orang sukses gitu ya, pola-pola orang sukses, pola-pola keberhasilan itu seperti apa. Makanya programming. Jadi mereka nyari pola ya sama ya kalau kita coding itu sebenarnya kita mencari pola karena ada pemodelan di sana gitu. Nah, NLP ini seperti itu. Kuat banget jadi dia itu sebenarnya ada sebuah model ya. Ada yang menyebut metodologi, model, ilmu, whatever intinya bagaimana kita bisa memodelkan, menemukan pola, menemukan metode untuk mencapai keberhasilan. Intinya kayak gitu sih NLP itu. Nah, terus yang di bagian pertama ini terkait personal power ya. Jadi tadi intinya gimana kita bisa memaksimalkan apa yang kita miliki sebenarnya sih untuk mencapai tujuan kita lah. Intinya kan kayak gitu. Nah, untuk memulainya aku minta partisipasi teman-teman ya. Jadi aku sudah bikin apa namanya survei gitu. Bentar. Yang offline bisa nyiapin HP atau laptop kalau misalnya susah ngetik di HP gitu ya. Bentar. Klik. Terus ini aku terus di chat ya. Sama aku tulis di grup Bandung aja. Ini bisa aksesnya nggak teman-teman? Bisa ya? Kalau udah bisa, coba diisi, langsung diisi. Kebutuhan orientasi ini aku share screen sekalian. Share screen yang ini ya. Aku terus di grup BDG sama yang join di Zoom ya ada juga. Silakan udah bisa ya udah pada masuk ya. Aku share screen masuk kan ya? Oh hitam ya. Masuk Pak untuk share screen-nya. Kelihatan ya? Iya Share screen Pak, kelihatan. kelihatan. Kelihatan, Oh ya sudah. kelihatan. Nah, ini sambil aku buka sini juga deh. Hmm? Berapa nih yang offline nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Tadi 10 ayo ditulis. Kemarin aku. tasnya saya taruh sampai pagi. Menit, 5 menit. Gimana ya? Jadi yang baru masuk itu tadi di Zoom aku share ya apa namanya ada link sedikit untuk survei dulu untuk awal bisa langsung diakses dan diisikan. Mohon maaf Pak Indra, Ya, ini untuk terkait share screen-nya ini di Telegram, bukan di hasil eh, nanti. loh. Aku malah share screen-nya malah Telegram. Wah.
Stop share. Share screen. Ini kan. Tapi kalau ini kan zoomnya nggak bisa langsung ke browsernya ini. Karena kan pengen yang ke browsernya ya harusnya ya. Kalau aku ke sini, bener nggak? Coba ada yang masuk Zoom dong, validasi bener nggak ini? Bener ya? Kalau Aku yang sering lainnya seru. udah Pak, sudah benar. Sudah ya, bener ya? Sudah. Ada. Oke, oke, di Bandung dulu. Di Bandung udah semua belum? Yang belum? Aduh. Ayo, ayo, ayo. Butuh berapa lama? Butuh berapa lama? Udah ya, ini Bandung udah semua ya. Teman-teman yang online, ya aku anggap udah ya. Nanti bisa mengikuti lah, bisa sambil dilihat. Oke, satu lagi ya. Ini cuma dua pertanyaan kok, nggak susah. Ini udah lebih cepat nih. Nah, stop share dulu. Masih bisa ngisi kan? Aku stop share gitu. Ini aku share screen-nya mati ya tadi ya. Wait, wait, wait. Ayo, ada yang belum? Lebih gampang nih, kan milih-milih kan? Ini nggak kelihatan jumlahnya sih ya, soalnya. Tapi bisa nggak? Tuh, tadi kan udah urut. Tadi kan udah kasih contekan tadi. Udah ya? Ya, ini ibadah keluarga fisik materi. Oke lah. Nanti kita coba cek ya. Ya, kita masuk yang pertama dulu ya. Jadi, apa namanya? Pertama pertanyaan terkait tujuan kita bekerja sih. Jadi kenapa mulai dari tujuan bekerja gitu? Ya karena saat ini kita sedang bekerja kan ya, bener ya? Ya, jadi kita saat ini sedang bekerja. Kita bisa lihat ya di sini, hmm, kerja praktek, pengalaman kerja, pendapatan, mencari uang tambahan, mencari uang, oke. Ada yang mau cerita dulu nggak? Ada yang mau perwakilan menyampaikan terus menjelaskan? Kalau nggak ditunjuk nih. Pendapatan siapa nih pendapatan? Saya Pak, saya. Jawaban saya. Online, online. Siapa tuh? Dari Mas Cevi, Pak Indra. Mas Cevi. Siapa siapa? Oh, Zaki. Mas Oke, Cevi. Mas Cevi, Pak. pendapatan. Ada yang mau Kevin. Apa? Gak jelas suara. Koneksinya atau dari sananya ini? Cevi, Pak. Oh, Cevi. Oh, sorry, sorry ya. Tadi kurang jelas. Oke, pendapatan Cevi. Ada yang mirip-mirip lagi nggak? Pendapatan terus apa nih? Penghasilan. Siapa penghasilan nih? Aku nyari yang mirip-mirip ya. Karena tadi di awal aku bilang ini terkait pola gitu, programming dan sebagainya gitu. Jadi mau coba dikelompokkan dulu. Penghasilan siapa? Nggak ada yang ngaku.
Oh, udah ngaku aja, tinggal ditanya gitu. Ini ada dua nih. Pendapatan penghasilan ini nyontek ini kalinya. Pendapatan penghasilan ada dua nih. Ini dua-duanya siapa nih? Ada ya? Valid nggak nih? Siapa? Agnes, Oh, Pak. Agnes. Apalagi mencari uang? Ada ya? Benar ya? Siapa mencari uang? Nih, ini pendapatan lagi nih. Ada dua pendapatan, pendapatan, dua penghasilan. Oke, oke, oke. Mencari uang. Enggak. Tadi Atep, apa mencari uang? Kamu yang mencari uang ya? Bukan oke. Uang, penghasilan, pendapatan. Oke, sekarang coba aku tanya ke siapa nih? Safik, kamu apa Safik? Oh, kerja praktek ya, ya. Oke. Benar ya kerja praktek ya, ya, ya. Oke, sekarang aku tanya ke Safik. Tadi kan aku coba mengelompokkan beberapa yang paling kelihatan sekilas paling banyak gitu ya, yang paling banyak miripnya ya. Ada pendapatan, penghasilan sama lah. Pendapatan, penghasilan, cari uang kan sama ya. Nah itu kamu jelas nggak, Fik, dengan misalnya dengan kata-kata itu? Ya kamu jelas nggak misalnya, kan aku tanya ke Atep tadi, Atep tujuanmu apa untuk mencari uang gitu ya. Nah Atep jawabnya mencari uang. Kamu jelas nggak dengan jawaban bahwa tujuan dia bekerja, Atep bekerja itu adalah untuk mencari uang? Jelasnya gimana? Mungkin kalau dari kata-kata susunannya nggak tepat, cuma dalam role gitu maksudnya adalah Mm-mm. bekerja untuk menerima gaji. Ya yang itu yang dicat itu gaji. Yang dicari gajinya. Ya, Oke, cukup. ya. Kalau siapa lagi yang aku tanya nih? Norman tadi kamu jawab apa? Oh mirip. Oke. Yang beda berarti yang bukan di Rizal. Rizal enggak ya berarti ya? Oh ya sudah. Enggak apa. Nanti. Tapi kamu jelas nggak dengan jawaban saya tadi ada mendapatkan penghasilan, pendapatan, cari uang itu kamu jelas nggak? Oke. Oke. Kalau dianggap jelas, bisa membayangkan nggak bahwa bagaimana tujuan itu bisa tercapai? Tahu nggak? Bisa ngevalidasi nggak bahwa tujuan itu bisa sudah tercapai gitu? Teman-teman bisa nggak dengan kata-kata itu? Mencari uang, mencari penghasilan, mendapat pendapatan gitu? Bisa nggak? Bahwa tujuan kita bekerja sudah tercapai gitu. Artinya ketika tujuan kita tercapai kan berarti kita berhasil ya, kita bahagia kan, sukses kan gitu ya. Nah, tadi kan seperti di awal tadi aku sudah sampaikan tuh NLT itu mereka mencari pola orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil mencapai tujuan. Makanya di awal nih aku tanya dulu nih tujuannya apa nih kita bekerja gitu kan. Nah, tadi dijawab mencari uang lah atau pendapatan penghasilan sama aja lah ya, uang gitu. Nah, jelas nggak dengan kata-kata itu gitu kan? Kita bisa ngevalidasi nggak bahwa tujuan kita tercapai? Karena kalau kita nggak bisa ngevalidasi, ya kita kan nggak tahu ya tujuannya tercapai apa enggak ya, apakah kita bahagia gitu. Bisa nggak? Sulit. Terus gimana? Biar bisa kita validasi gimana bahwa eh, kita bisa menuliskan tujuan yang itu cukup jelas sehingga kita bisa ngevalidasi gitu ya. Sehingga nanti kita tahu bahwa kita tuh berhasil apa enggak sih sebenarnya. William gimana? Lebih spesifik nggak ya kata-katanya Rizal? Tapi itu kan Kamu langsung. sudah bisa ngevalidasi nggak dengan kata-kata itu kamu tahu oh, pada satu titik ini tercapai dan aku berarti sukses, aku berarti berhasil bekerja ini gitu. Iya kan kan gitu kan ya. Bekerja punya tujuan. Tujuan tercapai ya ya sukses dong. Paling nggak di titik itulah ya. Di titik itu aku nggak bilang nanti masih ada tujuan selanjutnya ya ya whatever itu nanti nggak apa-apa. Nggak harus ultimate goal tuh nggak apa-apa. Tapi tujuan aku bilang saat ini kita bekerja gitu kan. Kita bisa nggak ngevalidasi bahwa oh saat ini aku kerja itu tuh dapat uang. Terus tadi Rizal bilang biar bisa nyekolahin anak, ya kan ya gitu ya. Cukup jelas nggak? Kamu bisa ngevalidasi itu nggak?
Soalnya kalau menurut aku kan sebenarnya kita juga ada kayak keinginannya sama kebutuhannya itu beda-beda kayak definisinya itu lebih ke masing-masing sih. Mm-mm. Terus Tapi secara garis besar mungkin kalau gue tiga bisa ke depan bisa mungkin bisa depan anak bisa kayak bentar, bentar. Dari statementnya Rizal aja. Tadi kan Rizal bilang, kan tadi Pak awalnya Atep nih. Aku simplifikasi aja ya. Ada banyak tapi simplifikasi di sini biar gampang. Atep, aku tanya kerja untuk apa? Nyari uang kan gitu. Cukup jelas nggak? Safik bilang ya kayaknya cukup jelas. Rizal cukup jelas nggak? Bisa ditambahin eh, nyari uang untuk nyekolahin anak gitu kan ya. Nah dengan itu kamu bisa memvalidasi nggak? Bisa cukup jelas nggak dengan goal itu gitu ya? Goal bekerja seperti itu. Bisa? Oke. bisa sih. Ya, gini ya, apa namanya? Jadi intinya ketika kita membuat sebuah goal atau definisi kita biar sama, kita pakai istilah outcome ya. Jadi di NLP juga pakai outcome, di Javan juga kita pakai outcome gitu kan. Outcome apa sih yang mau kita dapat ketika kita bekerja gitu. Nah, outcome yang baik, yang benar itu adalah yang kita bisa memvisualisasikan. Kita tahu gitu. Kita bisa mencapai outcome itu enggak sih di posisi satu saat, di satu saat tertentu, di tempat tertentu, itu kita sudah mencapai outcome itu apa enggak? Terus kita mendekati ke outcome itu atau kita itu menjauh atau mungkin muter-muter gitu ke jalan yang lain. Gitu ya, simpelnya kayak gitu outcome itu. Nah, makanya tadi aku tanya, itu cukup jelas nggak? Karena kalau nggak jelas, ya kita nggak bisa ngevalidasi. Contohnya misalnya mencari uang terus ditambahin lagi mencari uang untuk dapat sekolah. Oke, ada yang punya uang 10.000 nggak? Kasih ke Atep, Atep suruh selesai bekerja. Cukup nggak kayak gitu? Ya. Kalau dari statementnya ya. Iya, that's it. Oh, Makanya tadi aku ini memang ketika nulis di sini teman-teman terbatas dengan ini ya gadget ruang. Makanya tadi aku klarifikasi ini, gitu. Cari uang, how much? 10.000 nih kasih 10.000, udah selesai. Ya makanya harus harus clear gitu ya. Pendapatan penghasilan sama aja lah pendapatan. Oke berapa? 1 juta, 2 juta, 100.000, 1.000-an gitu kan ya istilahnya ya. Jadi harus spesifik gitu. Menyekolahkan anak, menyekolahkan anak, ya di sekolah anak itu gratis. Udah kan? Ya anak-anaknya siapa? Kamu menyekolahkan anak sampai mana? Sampai level TK. Kamu bisa menyekolahkan anak sampai TK cukup. Ya sudah, TK mungkin masih bisa gratis kok tetangga gitu kan. SD negeri gratis. Asal jangan minta swasta ya. Kalau swasta mah nggak tahu. Kalau negeri mah zonasi so far gratis. Sampai SMA bahkan ya. Sampai SMA tuh zonasi gratis. Nah, kalau kamu bilang nyekolahin anak sampai S2 di luar negeri, di Harvard, ya itu jelas. Oh, berarti aku butuh sekian dolar. That's it kan? Gitu loh. Jadi itu penting banget sih. Jadi kemarin materi itu muter-muter di situ. Jadi basically kita sebenarnya eh, pola orang-orang yang sukses, yang semua orang sukses itu punya adalah sebuah outcome yang jelas. Gitu. Sebuah outcome yang kita tuh bisa memvisualisasikannya. Aku ketika mencapai itu, aku bisa ngevalidasi. Oh, aku mencapai. Punya uang berapa gitu kan? Kapan? Punya uang 100 juta, oke 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, ya ya nggak apa-apa sih, berarti gajimu sejuta juga bisa kok 20 tahun lagi dapat 100 juta gitu kan. Nyekolahkan anak, ya anaknya keberapa, dari istri keberapa misalnya. Kamu nanti mau umur keberapa gitu kan. Ya, ya semakin detail itu nanti akan semakin memudahkan kita untuk mencapai outcome tersebut gitu ya. Itu itu penting banget dan itu berlaku di semua hal ya, bukan cuma masalah hal-hal yang abstrak kayak gini. Tadi ini pertanyaannya mungkin masih agak abstrak. Apa pekerjaan Anda, apa kehidupan Anda gitu kan, tujuan hidup dan pekerjaan. Mungkin masih bagi sebagian orang bingung juga gitu ya, apa ya yang aku cari. Nah, itu mulai definisikan. Tapi hal yang lebih sederhana pun juga berlaku ya di project teman-teman ketika ketika coding satu fitur aja, outcome-nya apa? Spesifik gitu loh. Nggak bisa cuma bilang aku butuh fitur login gitu, yang paling sederhana itu. Kita anggap itu sederhana, semua orang tahu. Tapi ya, ya tetap aja login yang kayak gimana gitu kan. Kapan fitur itu harus tersedia,
Nah, yang kayak gitu-gitu itu tuh harus harus spesifik. Semakin spesifik, nanti kita akan semakin tahu bagaimana cara kita untuk eh, mengejar itu gitu ya. Actionnya seperti apa sih untuk bisa mendapatkan hal itu, gitu ya. Sampai itu bisa dipahami ya. Oke, kita faedah sih. Jadi bilangnya paham nih. Siapa siapa nih? Oke, coba Iza, kamu diem aja dari tadi, Za. Tadi outcome-mu apa, Za? Tujuanmu apa? Mencari pengalaman, Yang mana nih? Mencari pengalaman. menabung, Ini kok banyak? dan Oh ini menambah ilmu dan menabung. Mencari pengalaman, menambah ilmu dan menabung. Oke, ya ya. Eh, ini cukup jelas nggak outcome ini? Menurutmu sudah cukup oke nggak dengan diskusi tadi? kurang sih harus kita Oke, sekarang coba diperbaiki. Gimana? ya pengalaman seperti apa pengalaman Ya, ya, ya seperti apa? Jawab, kamu yang jawab. Masa aku yang sudah. ya harusnya aku buat kalimat itu yang lengkap misal em, cari pengalaman untuk kerjakan project dengan dari label apa yang kita mencari pengalaman untuk menganalisis kebutuhan user harusnya yang ada kalau membuat kalimat juga kayaknya harusnya harus ada predikat objek jadi bisa spesifik dan Mhm. Coba tadi salah satunya apa? Mencari pengalaman, mengerjakan project. Gimana tadi? Dengan deliverable. yang mencari pengalaman dalam pengerjaan project dengan deliverable yang lengkap itu nggak spesifik. Ya, kita bantu validasi teman-teman. Itu sudah konkret atau masih abstrak ya? Masih membingungkan nggak? Gimana, Rin? Menurut Rin? Orang yang lengkap itu seperti apa karena dalam berbeda-beda lengkap. Mm-mm. Coba dibantu. Gimana? Jadi ini ya salah satu cara untuk ya kita aku tambahin juga materinya. Salah satu cara untuk bisa memperbaiki outcome yang kita buat atau sebenarnya secara umum sih bukan cuma outcome tapi dalam hal kita menuangkan sebuah ide atau dalam hal kita menyampaikan sebuah narasi begitu ya. Itu adalah dengan menambah konteks ya. Tahu konteks itu apa? Konteks itu sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut gitu. Gimana caranya? Simpel dari hasil kita sudah diajari ya 4W 1 4W atau 5W? 5W. Itu ya, jadi ditambahin konteks gitu. Maksudnya gimana? Contohnya tadi misalnya menambah pengalaman project gitu kan dengan deliverable. Ya ditanyakan, dikejar terus. Kamu juga misalnya kamu sebagai yang membuat narasi, kamu mencoba melengkapi gitu. Bagi orang lain yang mencoba memahami, coba tanyakan gitu. What apa maksudnya apa? Project apa? Kapan gitu kan? Di mana? Kliennya siapa, misalkan gitu. Bagaimana cara kamu ngedelivernya? Asal-asalan atau ada standar tertentu nggak yang ingin kamu gunakan untuk ngedeliver sebuah project, kan gitu kan? Ada batasan, let's say nilai tertentu kan? Ya, oh kamu cukup nggak dengan project nilai 100 juta itu menurutku udah cukup bagiku atau aku pengen nilai projectnya itu 1,5 M gitu. Kita banyak kok project yang di atas 1 M juga gitu kan. Teman-teman di sini juga mengerjakan itu misalnya kan. Atau yang cuma 100-200 juta juga banyak gitu kan. Ada banyak klasifikasi di sana gitu ya. Maunya kapan gitu kan. Oh ini outcome jangka pendek atau outcome ultimate yang memang jangka panjang. Itu juga harus jelas. Di mana, bagaimana. Gitu-gitu aja, diputar-putar aja. Jadi coba ada pertanyaan terkait apa, terkait kapan, bagaimana, di mana, siapa gitu kan. Aku sebagai apa nih di situ? Kamu tuh tadi mencari pengalaman sebagai apa? TW. Mau nggak kamu sebagai TW doang? Atau mau nggak kamu sebagai apa? Kurir gitu yang nganterin deliverable-nya. Karena kamu bilang mau project deliverable ini kan. Jadi kurirnya deh gitu. Nah, kan itu nggak clear gitu loh. Jadi semakin kita mencoba melengkapi statement kita itu akan semakin mudah. Kita maunya apa?
atau mau jadi PM-nya, atau mau jadi programmernya. Nah, yang kayak gitu ya. Jadi tolong setelah ini kita berusaha nih buat outcome yang clear, yang jelas gitu, yang detail. Jangan abstrak, harus konkret gitu ya. Sedetail-detailnya gitu. Kalaupun tidak dalam sebuah kalimat, lengkapi dengan narasi-narasi tadi. Mencari uang, bawahnya tulis berapa, bawahnya tulis kapan dapat uang itu, bagaimana nyolong gitu, pekerjaannya nyolong, oke enggak? Kan gitu misalnya ya, itu contoh aja ya. Di mana gitu kan? Oh aku di luar negeri, bisa sih di luar negeri dapat 100 juta dalam sebulan, misalnya seperti itu kan. Atau di Zimbabwe ya, ya beda kursnya gitu kan. Oh, atau aku maunya cuma di Bandung, nah kayak gitu tuh kan itu tuh batasan-batasan seperti itu akan memudahkan kita dalam bergerak, dalam kita mengevaluasi action selanjutnya gitu. Gitu ya. Jadi nanti tolong teman-teman bisa berlatih lagi. Kita sama-sama berlatih, terus kita saling nge-challenge. Jadi apa namanya konkretnya di project masing-masing. Ayo di-challenge, ditanya. Ini ketika ada kata-kata yang nggak jelas, tanya ini maksudnya apa. Bantu lengkapin kalau kita bisa. Tambahkan konteksnya. Gunakan kata tanya sebanyak-banyaknya. Jawab sebanyak-banyaknya. Gimana? Clear ya maksudnya ya? Jadi sekitar itu aja sih sebenarnya. Apapun lah, mau itu sifatnya masih user story, mau itu bugs, fitur baru, task, atau apapun, buat sedetail-detailnya. Kita nggak jelas tanya. Dengan bertanya itu kita akan membantu teman kita membantu narasi itu menjadi lebih clear. Oke. Kayak gitu ya. Ini kemarin dibahas panjang lebar terkait outcome. Mungkin hampir hampir seharian pertama itu fokusnya di outcome itu. Karena dia bilang itu langkah pertama dan itu semua orang sukses pasti punya itu. Kalau teman-teman mau sukses harus punya outcome yang jelas. Kalau nggak punya outcome jelas, nggak bakal bisa jadi sukses. Gimana kita mendefinisikan kita sukses gitu? Gitu. Dan outcome yang bagus itu konkret tadi. Kita boleh bikin outcome yang bertingkat gitu. Ada ultimate outcome-nya. Terus punya outcome-outcome bawahnya yang apa mendukung outcome yang ultimate tadi itu. Jangan cuma bilang outcome apa? Masuk surga. Oke, semua orang mau pengen masuk surga gitu. So what sekarang gitu. Di breakdown kayak gitu ya. Nanti aku jelaskan lagi ya terkait itu. Moga waktunya masih longgar ya. Oke, cukup dulu ya supaya bisa agak banyak yang kebuka. Terus yang kedua ya terkait ini hal yang terpenting menurut Anda saat ini nih statistiknya seperti ini ya. Nomor satu ibadah, keluarga, fisik, materi, materi macam-macam, kontribusi, teman. Oke. Sekarang aku mau nanya siapa di antara semuanya yang nomor satunya bukan ibadah? Siapa aja? Oke. Dari Safik, apa nomor satumu? Keluarga. Atep, kesehatan. Kamu? Materi. Udah itu aja. Yang lain ibadah semua ya, yang lain ya. Ibadah nih ini apa? Keluarga, keluarga kesehatan ya, materi. Yang dari online ada nggak? Bisa langsung ngomong ya. Ada nggak yang nomor satunya bukan ibadah? Mungkin aku mau fokus di nomor satunya dulu aja gitu ya. Nanti ke bawahnya sih nggak ya. Aku. Coba lagi. Rama. Nah, Suaramu nih. Apa sama kamu, Mah? fisik kesehatan. Fisik kesehatan nomor satunya. Oke. Sisanya ibadah ya nomor satu ya. Mungkin nomor dua, tiga ya agak mungkin sudah mulai beda-beda. Tapi biasanya polanya gitu. Kemarin juga nomor satu mayoritas mas. Sekarang kalau nomor dua mungkin akan variasinya lebih banyak gitu. Keluarga yang enggak keluarga ada berapa banyak? Nomor duanya bukan keluarga. Kita nomor dua keluarga nih. Kalau dari survei keseluruhan ya. Satu, dua, tiga. Tiga doang. Oh, saya keluarga juga semua ya. Wah, keluarga. Oke, oke. Yang di online banyak nggak? Yang nomor duanya bukan keluarga. Jadi aku mencari pola yang berbeda gitu ya. Nggak ada Aku. mungkin. Ya. Oke, jadi ini hal-hal terpenting ini kan apa istilahnya ya saat ini ya yang aku tanyakan adalah hal yang terpenting menurut Anda saat ini. Nah di sini nomor satu itu ibadah ya mostly ya seperti itu. Tadi ada beberapa yang berbeda, ada yang materi, materi itu ya bisa uang, bisa yang lebih konkret kayak mobil, rumah, kendaraan dan sebagainya gitu ya. Ada yang tadi fisik,
sama keluarga ya, keluarga juga. Nah, sekarang kita coba validasi nih. Kalau misalnya kita punya, bukan misalnya, Ding, tapi kita pasti sehari semalam tuh punya waktu berapa jam? 24 jam ya. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang ya. Alhamdulillah ya. Kalau bisa kita bagi waktu itu, yang paling jelas tuh ada tidur lah ya. Tidur rata-rata berapa? Ya kita ambil standarnya 8 kali ya. Kayak anak kecil kan 8 ya. Ada yang bisa sampai 9 jam tidurnya? Ya nggak apa-apa juga sih. Silakan. Ya, ya anggap aja 8 jam ya. Lah 8 jam kita tidur gitu kan. 8 artinya sepertiga kan. Kemudian ya sudah kita coba ikutin polanya aja. Sepertiga selanjutnya kita pakai buat apa ya? Kerja. Bahkan lebih ya, kayak lebih dari 8 jam. Belum sama apa namanya di jalannya ya. Di jalan kan berarti itu masuknya udah kerja kan. 8 jam ya, anggap aja sepertiga kedua itu kerja gitu kan ya. Baru sepertiga sisanya itu adalah ya lain-lain lah. Untuk ibadah, untuk kalau di sini mungkin berarti yang masuk adalah ibadah, keluarga, fisik. Kalau kerja berarti masuknya apa? Materi ya. Terus kontribusi untuk teman gitu kan. Itu lain-lain ya. Berarti kan sepertiga tadi untuk itu gitu. Kalau tidur tuh masuknya apa ya? Fisik kali ya. Fisik ya. Ya, ya, ya. Ya, itu. Nah, ada yang merasa aneh nggak dengan itu? Prioritasnya keluarga, tapi kok banyaknya untuk ya, dan prioritasnya ibadah, tapi kok banyaknya tidur. Gimana? Iya, iya. Tapi sebetulnya prioritasnya nomor satu. Iya, ya kayak gitu ya. Jadi gini, apa namanya? Kita itu harus kongruen. Tahu kongruen nggak? Ayo, anak ITB masa nggak tahu kongruen? Apa? Anak IF nih, yang masih kuliah. Sama sebangun ya, itu istilahnya kan gitu ya, kongruen gitu kan. Atau istilah sekarang walk the talk gitu kan. Ya, apa ya, yang kita omongin itu, ya itu yang dikerjain gitu. Lawan katanya apa berarti? Kalau kita nggak sebut itu berarti kita disebut, ya, ya dalam hal ekstrim seperti itulah ya. Munafik gitu kan ya. Ya artinya apa? Kita perlu paham gitu ya. Tadi kan pertama tadi kita sudah ngomongin outcome nih. Kita punya tujuan apa yang mau kita capai. Nah sekarang kita coba breakdown gitu ya. Sebenarnya apa sih hal yang terpenting yang kita saat ini itu perjuangkan gitu loh. Dan itu tergambar salah satunya ya dengan tadi pembagian waktu kalau misalnya aku bilang kayak gitu. Setengah sepertiga ya, sepertiga buat tidur, sepertiga buat nyari duit kan gitu ya untuk kerja. Terus sepertiganya untuk lain-lain gitu kan. Lain-lain itu ya ada ibadah, untuk kita nemuin keluarga, untuk seneng-seneng gitu ya, untuk apalagi main sama temen, ya kayak gitulah. Nah, di sana gitu ya, itu eh, perlu menjadi perenungan bagi kita. Berarti kita sudah benar atau belum dalam menyusun prioritas kita, kan gitu ya. Sekarang aku tanya deh, tadi yang jawab uang teh siapa? Satu doang kan ya? Nah, sekarang aku tanya siapa yang belum nih? Calvin, Calvin, Calvin. Kamu kenapa nggak jawab uang? Hmm. Aku sih tadi aku jawabnya nggak ada. Itu kan proses. Hmm. Enggak, yang ini yang bagian terpenting ini kalau kamu rutin nomor satunya apa? Terus sebenarnya Keluarga. Oh, sorry, sorry. Iya. Ya sih kamu belum kerja ini ya, belum berorientasi uang saat ini. Salah berarti. Tadi yang jawab tuh Iza ya. Kamu kan yang jawab ya, Iza ya. Bahwa sebagian besar hidupnya digunakan untuk kerja. Berarti harusnya Saya harusnya apa? Harusnya materi. Nah, sekarang yang aku tanya, kenapa kok nggak materi? Kamu bilang apa? Ibadah ya? ya Nah, kamu bilang ibadah. Kenapa kamu nggak milih materi? kalau kerja niatnya ibadah berarti insya Allah gitu.
Gimana, 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 gimana. Nah, ya, ya, gini ya, mungkin ini maksudnya ibadah secara khusus gitu ya, ibadah yang apa namanya, ya kita butuh fokus gitu. Jadi di sini mungkin yang mau aku coba share terkait pembagian waktu tadi kan berarti kalau misalnya pembagian waktu tadi kita sepakat ya ketika aku ngomongin pembagian waktu teman-teman sepakat nih sepertiga tidur sepertiga bekerja secara umum ya atau mungkin teman-teman yang masih kuliah nantinya kuliah lagi ya mungkin akan kuliah ya sepertiga selanjutnya itu gitu kan dan sepertiga selanjutnya untuk lain-lain dan ibadah masih masuk di situ saat ini gitu ya makanya di sini aku kasih Apa kata nih? saat ini. Iya. Apa ya kita harus mengakui gitu bahwa saat ini kita masih ngejar duit sih ya kan ya terus kenapa kita nggak berani bilang bahwa uang yang nomor satu gitu loh coba tanya kenapa nggak berani bilang itu kalau misalnya dengan sudah tahu pembagian tiga tadi oh mungkin pertanyaan aku ubah ya Mulai ini hmm. itu nggak nggak ini sih nggak berurutan. Kalau yang tadi kan yang pertama pertanyaannya pekerjaan kan. Kenapa harus berurutan dengan poin yang kedua? Sedangkan itu beda konteks. Maksudnya kalau pertanyaannya yang pertama itu pentingnya apa itu bakal berurutan. Tapi kalau buat kerja itu cari apa? Sedangkan ini yang terpenting dan itu tuh di luar pekerjaan kan. Iya yang di luar pekerjaan ini terpenting di hidup kita ya Nggak dapet. itu memang nggak spesifik terpenting Jadi di aku pekerjaan minta. tapi ini untuk apa namanya di hidup kita sih karena nanti sebenarnya ini nanti untuk nyambung ke ada materi selanjutnya sih untuk kita gimana sih kita bisa membuat prioritas itu gitu sebenarnya nanti arahnya ke sana kalau masih memungkinkan gitu ya jadi kita akan cangking ya. Relasinya masih kurang sih Pak karena yang satu sama yang lainnya kurang gitu dan relasinya. Memang nggak dihubungkan ini hal yang berbeda memang hal yang berbeda tadi memang ngomongin pekerjaan itu tadi juga pekerjaan itu konteksnya untuk nyari outcome tadi kan kalau yang di sini eh, di kehidupan kita nanti untuk menentukan prioritas itu sih sebenarnya gitu. Kalau aku ngomongin pekerjaan doang sih nanti terlalu spesifik gitu ya. Jadi nanti nggak kebayang. Jadi memang di sini mau mencoba menunjukkan bahwa pola-pola seperti itu tuh berlaku secara umum, gitu. Bukan cuma di pekerjaan, bukan cuma di kuliah, bukan cuma di eh, apa ibadah enggak, tapi itu secara umum nanti akan berlaku gitu ya. Nah, contohnya di sini ya, oke. Tadi kan teman-teman apa namanya sadar ya ketika dibagi waktu ternyata yang mendominasi itu mencari uang gitu ya, selain tidur ya. Tidur kan ya kalau ngomongin fisik belum tentu juga sih. Bayangkan tidur tuh menurutku juga kurang sehat gitu ya. Jadi nggak berkorelasi langsung. Tapi kalau pekerjaan ya kita akui itu mencari uang untuk mencari materi gitu ya. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian bagi yang menjawab ibadah keluarga ini nggak salah sih. Tapi kita tuh sebenarnya sedang berpikir jangka panjang, sedang berpikir ultimate-nya gitu loh. Bukan berpikir saat ini urutan urutan prioritas saat ini urutan yang apa namanya ya ya bagi kita memang masih penting saat ini gitu loh mencari uang itu karena betulan ya tanpa punya uang bisa nggak kita ibadah dengan baik gitu bisa nggak kita nyenengin keluarga ya even kita ngasih makan ke keluarga juga butuh uang gitu kan seperti itu bukan berarti kalau kita ngejar materi ini terus yang lain ketika di bawah itu menjadi kita abaikan nggak kayak gitu tapi sudut pandangnya adalah yang di atas segera selesaikan sehingga nanti ketika kamu sebenarnya punya prioritas yang lebih ultimate itu dia berada di posisi yang benar gitu loh aku sepakat ibadah nomor satu iya kita mau masuk surga kita mau disayang Tuhan gitu ya bisa nggak kita mencapai itu saat ini dengan tenang gitu loh kamu mau umroh mau ngajakin umroh keluarga haji bisa nggak saat ini langsung gitu tanpa berpikir apapun. Ini punya anak nih, anakku sudah SD dua-duanya. Ngajakin, Pak besok ke sekolah ya nemenin gitu kan. Bisa nggak aku ninggalin kerjaan dengan mudah gitu ya. Oh besok ada acara di sekolah, oh besok gini. Jadi kalau yang jawab keluarga bisa nggak seperti itu? Gitu. Belum saat ini kita masih belum gitu loh. Jadi itu ya contoh-contoh hal seperti itu. Jadi ketika kita menyusun prioritas juga eh, harus tahu konteksnya. Lagi-lagi konteksnya. Tadi kita jawab saat ini. Jadi saat ini ya kita di posisi yang di mana gitu. Mungkin teman-teman yang masih di kampus ya
prioritasnya ya belajar sebenarnya ya. Masih ke materi juga sih masuknya sih sebenarnya. Ujungnya belajar itu nanti kan teman-teman ingin untuk ke sana kita bekerja gitu kan ya. Nah, jadi ketika materi kita sudah cukup, nah kita bisa nih nanti akan bisa mengatur prioritas dengan lebih benar. Bekerja bukan berhenti bekerjanya, tapi orientasinya bekerja untuk ibadah. Lebih banyak ibadahnya, lebih banyak untuk kontribusi. Kan seperti itu ya, di rumah keluarga lebih nyaman, ya hal seperti itu. Itu sih mungkin jadi seperti judul awalnya ya, personal power. Jadi gimana kita bisa menempatkan diri dengan benar gitu. Di awal tadi dengan outcome yang benar, outcome yang spesifik gitu ya. Tadi hanya contoh aja di pekerjaan, makanya tadi dari awal aku selalu bilang outcome itu berlaku untuk semua, termasuk juga hidup. Tapi nanti tadi kalau pertanyaanku, apa tujuan hidup Anda? Kayaknya malah akan lebih abstrak teman-teman jawab. Sebenarnya kemarin ditanyanya itu, apa tuh pertama tujuan bekerja itu ditanya apa tujuan hidup? Nah itu bingung. Apa tujuan hidup Anda? Bingung jawabnya. Kelamaan gitu loh, waktunya nggak ada. Disuruh konkretkan juga nggak bisa-bisa, susah gitu loh. Antara susah atau mungkin malu, atau mungkin ada stigma-stigma, ah kalau nulis kayak gini dikira apa. Ya ada seperti itu kan. Tapi ketika kita nggak berani bilang itu ya nggak akan tercapai sih. Gitu ya. Jadi kenapa tadi kalau diawali dengan pekerjaan, menurutku tuh masih lebih mudah dibandingkan pertanyaannya apa tujuan hidup Anda gitu. Itu akan agak susah gitu ya. Nah, kalau yang ini memang secara umum. Dan ini kenapa aku kasih pilihan harusnya lebih gampang gitu kan. Tapi ini nggak berlaku secara pasti ya. Maksudnya emang tadi itu. Nah, kemarin ketika training sih, ya trainernya bilang, di usia saya, trainernya ya, Pak Wibowo itu, saya uang udah nggak nomor satu gitu. Karena dia sudah cukup. Ya, dia yang lain-lain. Nah, dia bilang, di saat seperti inilah yang diharapkan gitu loh. Makanya teman-teman sadari dulu, kalian belum ada di posisi itu, makanya segera bergerak ke posisi itu gitu loh. Kalau kita nggak sadar bahwa kita masih punya butuh duit, kita butuh banyak apa istilahnya ya, effort, banyak action untuk menyelesaikan materi kita, ya kita akan seperti ini aja gitu loh. Dan pada akhirnya nanti sampai tua juga akan kayak gitu. Kita mau umroh juga nggak berani, nggak punya uang, uangnya habis. Kita mau nemenin anak juga susah gitu ya, masih ada urusan ini itu, nggak berani izin ada rapat, berani nggak kita, ah udah rapat mah nggak penting, aku mau ke sekolah anakku gitu kan, aku mau nemenin anakku main. Ya saat ini kita belum bisa gitu, makanya segera selesaikan gitu loh, bareng-bareng gitu ya, makanya itu. Ya yang kayak gitu-gitu ya, terus misalnya fisik kesehatan. Kita pusing dikit izin berani nggak atau ah udahlah nggak usah kerja lah pusing udah gitu ya nggak bisa saat ini yang ada malah sebaliknya ya kita cuma pusing dikit paksain kerja ya karena emang ada prioritas-prioritas tertentu yang kita kejar gitu ya it's okay sih tapi intinya tadi itu aja bahwa kita punya prioritas yang benar gitu loh gitu dan nyambung dengan yang materi satu tadi apa namanya terkait outcome ya tadi aku sempat singgung sedikit bagaimana sih sebenarnya ketika kita punya outcome di dalam hidup kita. Nah kalau ini kan ngomongin hidup ya sebenarnya kita punya outcome hidup kita. Misalnya ibadah mungkin berarti kan tujuan kita ya ya kita mau masuk surga gitu ya. Kita clear lah. Kalau kita bilang mau masuk surga itu clear nggak sih? Gimana? Mas Baswia gimana? Berarti harusnya? Ah, Dengan mati yang sesuatu. nah, tetapi gini, ya, ya, itu bisa detailkan. Ya, seperti itu ya contohnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan kita mau masuk surga gitu. Nah, kita bisa breakdown di sana gitu loh. Caranya gimana sih untuk kita bisa dari sebuah outcome tadi, dari sebuah hal yang bagi kita terpenting, terpenting yang benar-benar terpenting gitu ya, ultimate. Itu kita mau mulai dari mana? Nah, itu dengan cara di breakdown, misalnya di chunking gitu ya. Cang itu pecahan-pecahan kecil. Mungkin Atep sudah tahu ya sebelum udah. Jadi ada outcome besar, kita chunking, kita apa namanya pecah. Mungkin yang di masih kuliah WBS tahu WBS? Siapa yang tahu WBS? Siapa aja? Nah, ada lagi yang tahu siapa? Atau yang nggak tahu? Karena nggak tahu. Oh banyak nggak tahu ya WBS. William tahu? Oh enggak. Kamu nggak tahu WBS?
Enggak ya? Safik tahu nggak? Dengar doang ya? Oke. Iya, 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 iya. Rizal tahu ya? Nah, coba jelasin. Yang agak kenceng deh biar teman-teman juga dengerin ya. BPS, BPS apa tuh? Population structure. Jadi yang saya tahu tuh ya mirip sih. Jadi misalkan ada outcome-nya apa gitu. Outcome misalkan kalau di aplikasi mungkin buat itu login. Nah itu nanti di klik tuh dari itu misalkan ada subtask apa aja gitu. Misalkan dari backend-nya seperti apa, terus front-end-nya seperti apa, terus sampai ke aplikasi. Jadi, yang saya tahu sih itu breakdown dari pekerjaan yang besar, kecil-kecil. Ya seperti itu ya. Jadi kita istilahnya memecah lah. Tahu nggak cara ini ada pertanyaan sih dulu kalau teman-teman di Basecamp juga ada tuh. Gimana cara kita makan gajah? Gimana men? Gimana cara kita makan gajah? Hah? Ini ada telurnya atau Ya terserah, terserah kamu jawab apa lah. harus habis. Hah? Harus habis lah, gajahnya harus habis. Kamu cerita. Iya ceritain gimana cara makan gajah. Kan gajah gede. Gimana sih cara kita makan gajah gitu? Tangkap, terus sembelih. Terus sembelih, terus potong-potong. Habis kan dimakan sedikit-sedikit tapi kalau itu bagus. Oh harus habis ya nggak habis di sama ya. Ya, ya kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau mau menghabisin ayam gimana? Makan ayam sampai habis gimana? Ayam beli dulu ayamnya. Nah, terus Terus gimana? Sembelih, kuliti, nah, dikebun, digoreng, dimakan. utuh gitu ya berarti ya? Potong-potong dulu. Ya, ya. Ya jadi intinya ini sih segini apa namanya yang mau aku pointing adalah itu ada polanya ya. Sama aja. Kita mau makan ayam, mau makan gajah, ya polanya seperti itu. Kalau orang Inggris ngomongnya bite by bite gitu. Gigitan demi gigitan gitu kan. Bit ya, bit apa bite namanya. Pokoknya adalah ya kalau itu sudah kecil ya bisa langsung kita makan ya. Kalau misalnya kita ngomongin apa yang lebih kecil dari ayam apa yang bisa hmm, yang wajar kita makan ya, bukan yang aneh-aneh. Saya juga terus dipotong kan. Jangkrik lah, oke. Ore makan jangkrik ya. Ya itu makanannya di Subang ya, di Subang makan jangkrik. Atau ikan lah, ikan kan ada yang kecil ya, ikan teri gitu kan, ikan teri itu. Nah, ikan teri itu kan kecil banget ya, bukan cuma kecil kecil banget gitu. Itu ya langsung kita makan, bahkan sekali makan mungkin langsung banyak gitu kan. So, iya, dijaring baik dulu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin ayam, ayam yang utuh gitu ya, ya nggak bisa deh kayaknya dia langsung kita makan gitu kan. Nggak bisa dan nggak enak juga sih. Pasti nggak enak lah. Segitu dibumbuin kayak gimana gitu kan. Dipotong-potong kan, sehingga ukurannya bisa kita makan. Gajah sama, mau ke gajah, mau nanti apapun yang lebih gede dari itu, mau hiu, mau paus ya sama caranya gitu lah. Itulah disebut pola gitu. Nah, kita diharapkan mencari pola itu nanti akan sama. Dan apa namanya eh, dalam problem solving, dalam mencapai outcome, dalam menyelesaikan berbagai hal di hidup kita tuh mostly akan seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu ya,
permasalahan atau mau diberikan sesuatu objektif, itu biasanya di awal itu akan tampak abstrak. Makanya tadi materi pertama adalah bagaimana kita mendetailkan outcome. Detailkan itu. Ketika teman-teman mendapatkan sesuatu, hampir pasti itu abstrak. Mau permasalahan, mau itu sebuah tujuan objektif tertentu, goal sebuah project atau apa, biasanya masih abstrak. Detailkan itu dengan menambahkan konteks tadi. Tanya sebanyak-banyaknya sampai kita memang benar-benar kebayang, oh kayak gini. Ketika kita kita mimpi, oh iya kayak gitu tuh bisa punya gambaran yang sama gitu. Kalau perlu digambar, gambar deh kalau bisa gitu kan. Makanya ada teknik untuk wireframing, untuk bikin mock up, untuk macam-macam gitu ya. Untuk punya kesamaan gitu loh. Nah, setelah itu tadi sudah clear, meskipun clear kan itu kadang masih gede ya, kayak gajah. Gajah, ngerti kan ya? Zak, ngerti gajah saya? Kalau ngomong gajah itu kan dipikirnya Iza, Nurman, sama kan ya? Berarti sudah clear. Tapi itu besar gitu loh. Jadi poinnya di situ. Clear nggak cukup, outcome clear, detail. Tadi aku bilang itu menjadi salah satu pola yang selalu dilakukan. Itu menjadi kesamaan. Itu langkah awal. Iya, benar. Nah, setelah itu nggak selesai di situ gitu. Itu bisa jadi masih gede, masih gajah. Clear sih, gajah iya kayak gitu. Kita punya bayangan yang sama. Ikan paus sama ikan teri kita juga tahu, tapi itu belum di ukuran yang bisa kita makan kalau kita ngomong gajah. Harus dipecah-pecah, potong-potong tadi itu. Itu cara kerjanya kan sama. Mau semua, mau aplikasi, mau ketika ada bugs gitu ya, ada fitur tertentu atau levelnya project kan project. Nanti ada level fitur-fiturnya. Di setiap fitur ini ketika sudah jalan, fiturnya fitur apa login tadi. Di satu fitur login boleh jadi ada banyak bugs. Di setiap bugs itu masih bisa kita breakdown lagi. Ini yang kayak gimana sih? Pecah terus sampai gitu di level dah cukup ini aku bisa langsung diselesaikan. Aku kebayang dan ini langsung bisa dimakan. Tadi itu sih. Itu. Nah, urutannya maksudnya apa dengan hal yang terpenting tadi masalah prioritas itu sama. Jadi ketika kita punya sebuah ultimate goal, kamu masuk surga tanpa hisab, artinya husnul khotimah. Apalagi tadi itu apa namanya kita breakdown dulu ya. Untuk bisa mencapai itu kita butuh apa? Kita harus ngapain nih? Ibadah nggak clear kan? Kita mau ibadah yang seperti apa yang mau kita kejar? Kita punyanya apa? Kita belum punyanya apa? Itu untuk mencangking itu. Nah, tadi misalnya contoh ini ya, ibadah kita sudah punya sebagian dari ibadah yang bisa mengantar kita masuk surga gitu kan. Tapi kita masih belum punya yang lain. Terus mana yang prioritas? Mana yang menjadi dependensinya ketika ibadahnya bisa sampai selesai? Rukun Islam minimal rukun Islam ada 5, sorry. Minimal itu gitu kan harapannya. Kita bisa nambah yang lain-lain. Ada banyak ibadah sunnah. Kita sudah bisa semua belum sampai full ibadahnya. Belum bisa kayaknya ya. Kayaknya belum 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 haji semua kan ya. Sorry kalau ada yang salah. Tapi artinya itu. Jadi kita tahu posisi kita di mana. Kita tahu dependensinya. Nanti itu akan membantu kita untuk berpikir secara benar, secara kongruen. Kongruen itu artinya apa? Apa yang kita kerjakan itu prioritas sama dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan. Ketika ibadah, ayo fokus ibadah gitu loh. Fokus. Jangan ibadah disambi mikirin kerjaannya. Ya nggak benar juga gitu loh. Sudah ibadahnya cuman dapat waktu sepertiga, nggak sampai sepertiga malah kan. Sepertiga kan tadi dibagi-bagi. Nah itu maksudku gitu loh. Nggak apa-apa untuk kita kita akui dulu. Jadi ketika ada masalah, ini kita ada masalah nih, ibadahnya belum bisa nomor satu di sini. Akui dulu. Kita punya waktu berapa? Let's say yang wajib 5 waktu masing-masing 10 menit ya 2 jam lah ya untuk ibadah misalnya. Itu udah banyak. Minimal 2 jam tadi jangan dicampur-campur dengan yang lain gitu loh. Wong tidur aja kita nggak mikirin kerjaan. Ada yang mimpi kerjaan ada nggak? Safik ya? Ya kan? Angkat tangan tadi soalnya. Jadi gitu ya. Jadi ketika kita punya prioritas yang benar, itu harapannya seperti itu. Kita akui, oh ibadah kita masih sepertiga nih dari targetku bisa segini kan, tapi cuma bisa berapa gitu. Ya yang segitu jangan dicampur dengan yang lain dong, jangan dirusak.
Untuk keluarga, aduh, aku tuh keluarga di rumah ketemu anak berapa jam sih? Sampai rumah udah tidur, aku berangkat dia belum bangun, misalnya seperti itu, ekstrimnya ya. Yang seperti itu kita juga main masih sambil main HP. Enak gimana main HP gitu-gitu kan? Ya aku masih seperti itu kadang gitu juga gitu. Artinya itu nggak oke gitu loh. Ngobrol kalau belum punya anak sama orang tuanya lah. Masih ya sama main HP sambil apa? Ya ayolah sama keluarga juga berapa menit sih di rumah berapa jam sih? Hubungan ke Tuhan berapa jam sih sehari semalam gitu loh. Jadi sebenarnya lebih ke arah sana sih. Bukan untuk mendegradasi ini ya, justru sebaliknya. Posisikan ini dengan benar. Ketika kita sadar bahwa ini belum di posisi yang benar, jangan semakin diturunkan lagi gitu loh. Sudah cuma 2 jam di samping yang lain gitu loh. Gitu, gitu ya. Itu apa namanya? Ya sudah 1 jam, lumayan. eh itu untuk pembuka sih. Nanti mungkin akan ada sesi-sesi selanjutnya ya. Jadi kan kemarin yang ikut bukan cuma aku ya, ada Nanda, Rahmi sama Tika. Nanti pasti masing-masing akan ada sesi. Jadi harapannya teman-teman juga bisa ikut biar nanti akan ada upgrading selanjutnya ya. Pasti ada sudut pandang yang lain gitu ya. Ini masih materi awal banget sih karena ya aku tertarik banget dengan hal yang fundamental seperti itu ya. Beberapa hal praktikal nanti akan bisa nyambung. Jadi menurutku itu fundamental banget. Bagaimana tadi kalau judulnya kan pola orang sukses ya. Polanya itu aja, punya outcome, terus dari outcome itu punya action. Actionnya gimana? Satunya ini, actionnya kan kita harus pecah dulu. Makanya tadi aku bilang outcome besar itu dari mana kita mulai mengerjakannya? Ya dipecah dulu, di-chunking, di breakdown. Nah dari situ kita punya action. Kalian sering bilang, ayo action dong, action. Apa yang mau di action gitu loh? Kerjakan proyeknya ini goalnya, ayo action. Ya apa? Kalau kita berhenti cuma gitu doang, itu ada gap yang masih jauh. Di breakdown dulu, detail, itu yang jadi action. Jadi orang sukses itu polanya, bikin outcome detail, clear outcome-nya gajah. Oh ya gajah. Bukan aku pengen hewan besar kaki 4. Apa ya hewan besar kaki 4? Aku pengen makan hewan besar kaki 4. Apa gitu loh. Gajah. Nah itu tadi makanya jelas. Setelah jelas, kecilkan sehingga bisa action. Dua hal itu yang paling mendasar. Setelah itu ada tambahan lagi sih ada satu lagi namanya equity ya, acuity itu saya. Itu feedback. Jadi gimana kita bisa mereview action kita apakah mendekati ke outcome. Itu nanti tahap selanjutnya ya. Terus terakhir ada flexibility, jadi ada 4. Tapi untuk kali ini aku mau fokus di 2 hal itu dulu aja. Teman-teman, ayo mulai sekarang bareng-bareng kita setiap bikin outcome, setiap bikin tujuan, bikin apapun lah narasi. Kan sebenarnya semua outcome yang pengen kita capai jelas. Jangan ambigu. Kayak tadi ngomongin gajah, kalau ya enak ya ada namanya gajah itu. Kalau bahasa Arabnya apa? Kamu kalau ngomong sama orang Arab gimana? Ayo. Kalau orang Arab nggak bisa bahasa Inggris kebanyakan loh. Kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris. Iya, itu tuh contoh ya. Ketika kita ketemu dengan orang yang beda bahasa, ya kita pakai bahasa Tarsan kan. Oh, ini ya gitulah, pakai isyarat, pakai apa nah kayak gitu. Itu perjelas. Satu itu breakdown. Oke gitu sih. Jadi poinku kayak gitu aja sih untuk kali ini ya. Jadi pola orang sukses dan dari sisi NLP tadi 2 hal yang mendasar tuh di situ. Jadi bagaimana kita bisa membuat outcome yang clear, sangat clear sehingga semua orang tuh punya pemahaman yang sama. Yang kemudian setelah itu action dari outcome itu. Gimana cara action? Dengan di chunking, dengan di breakdown, dipecah sedetail mungkin. 2 hal mendasar itu. Oke, cukup sih dari aku sih. Udah jam 5 ya. Apa ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau menanggapi lu nggak di situ? Silakan. Mau ditanyakan boleh. Ada? Dari teman-teman yang ikut Ya. Zoom, apakah ada yang ingin bertanya? Kayak reminder lagi. Aku pernah baca bukunya, Pak. Lupa lagi gitu. Jadi ya lupa pernah baca bukunya betul kayak gitu. Cuman hal itu kadang dengan kesibukan kita itu jadinya lupa lagi gitu. Nah Betul, itu betul. udah ditanyain belum ya materi? Ah, ada materinya itu kemarin dibahas. Sudah nggak apa ya? Di sini kita lanjut sebentar ya. Jadi itu ada cerita kemarin ada cerita juga sebelum masuk ke materi itu. Dimulai dengan pertanyaan. Hmm,
Di sini nggak ada yang ngerokok nggak sini? Ya, Siapa? enggak ada. Nggak ada yang ngerokok ya? Wah, nggak ada yang ngerokok ya. Nggak ada yang jadi contoh jadinya. Eh, tapi ada yang minum alkohol nggak? Narkoba nggak ada ya? Yang jelek-jelek mah nggak ada ya? Alhamdulillah. Itu kan masih contohnya rokok sih. Kalau kalau rokok sih kayaknya ada masih ada banyak ya di teman-teman kita juga gitu ya. Di Javan, ya alhamdulillah kan di sini enggak gitu. Tapi kemarin dicontohkan sih. Tahu nggak sih kenapa orang yang ngerokok itu kok susah berhenti gitu loh? Kenapa? Kecanduan. Ya, oke, itu benar. Terus kenapa kok setelah menjadi kebiasaan itu kok dia susah? Sebenarnya apa sih? Ya, habit sama kebiasaan itu sama. Ya, jawabannya benar ya, kebiasaan. Jadi jadi kecanduan itu benar. Tapi kenapa sih orang yang menjadi kebiasaan itu dia susah berhenti gitu? Kalau pasti kayak ada Tergantungan. ya, Ya, jadi jawabannya adalah ketika itu menjadi sebuah kebiasaan, dan pada akhirnya jadi kecanduan tadi, itu tuh masuk ke bagian unconscious. Unconscious system artinya dia tuh udah nggak mikir, bukan di bagian unconscious gitu loh. Kebiasaan ya kita bisa menjadi sebuah kebiasaan ya, tapi kadang kita masih conscious gitu, di bagian akal kita masih mikir. Tapi ketika hal-hal yang seperti itu masuk ke bagian unconscious. Ya dia refleks aja, udah nggak mikir, udah ya nggak ada contohnya yang rokok. Aku juga nggak ngerokok ya, tapi katanya nggak ngerokok itu kayak apa ya, nggak bisa mikir, pusing ya, kata-katanya gitu. Ada banyak yang bilang gitu, asem gitu ya. Ya itu jawabannya kurang lebih itu. Jadi, nah dibalik itu tadi kan negatif ya, berarti negatif ya. Dibalik ke hal yang positif pun kurang lebihnya sama. Jadi bagaimana kalau misalnya supaya kita konsisten ya jadikan itu kebiasaan. Pasti awalnya akan sakit. Kemarin juga ada tahapan-tahapannya ya. Tahapan pertama itu pasti sakit dan itu harus dipaksakan. Mungkin yang teman-teman pernah baca apa ya Atomic Habit atau apalagi yang harus diulang 40 hari minimal. Itu kan contohnya. Ya kan? Seperti itu contohnya. Gimana caranya jadikan kebiasaan karena nggak bisa hanya pakai sistem yang ini kalau contoh hal-hal yang berulang ya, kecuali hal yang sifatnya bukan berulang. Kalau yang berulang harus seperti itu. Yang saya kayak sholat nih, ya emang harus dibiasakan, harus dipaksa gitu. Nanti akan menjadi kebiasaan. Sampai menjadi dia menjadi unconscious sistem kita. Jadi eh, pernah nggak yang sekarang itu tanpa jam waker juga jam 3 atau jam 4 sudah bangun gitu. Itu sudah tertanam. Atau sebaliknya gitu. Bangun ya tidur lagi. Atau malah dibangunin aja susah gitu loh. Anak-anakku belum gitu ya. Aku yang mencontohkan, ya aku alhamdulillah sudah lumayan bisa gitu. Memang karena sudah lama, biasanya jam segitu-segitu aja. Nggak akan jauh-jauh gitu dari jam 4, setengah 4, maksimal setengah 5, atau jam berapa gitu ya. Nggak akan jauh-jauh dari itu gitu loh. Unconscious sistemnya udah kebangun. Tapi kalau anak-anakku kebetulan belum itu. Mungkin teman-teman juga bisa cek nih. Apa aja sih yang sudah menjadi unconscious system itu gitu. Nah itu yang diperbanyak hal yang baiknya. Dia menjawab tadi ya gimana caranya dijadikan itu kebiasaan yang harus tertanam. Tapi kalau misalnya itu bukan hal yang sifatnya berulang, maka jawabannya tadi sebenarnya si pola sukses yang ketiga setelah action yaitu ada equity, saling memberi feedback. Jadi kita harus bisa memvalidasi action kita ini menuju hal outcome yang benar apa enggak. Itu harus saling di feedback terus, saling ngecek. Makanya kita hanya bisa ngecek ketika tujuan kita jelas kan. Aku besok mau pergi jalan-jalan. Gimana cara kita bisa memvalidasi aku sedang menuju jalan-jalan yang benar nggak sih? Susah itu. Aku besok mau ke Sabuga jam 7 pagi terus aku mau jogging gitu ya. Aku bangun tidur, aku jelas, aku siapin sepatu, aku siapin apa. Kalau cuma bilang jalan-jalan ya, jalan-jalan. Ya nantilah jam 10 itu masih ada upacara, depan kan mau upacara itu kan. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi kita nggak bakal bisa masuk ke langkah ketiga. Tadi kan aku baru jelasin masalah outcome sama action ya di Chungking tadi. Langkah ketiganya kan review, feedback. Itu pun tergantung dari outcome-nya. Kalau outcome kita nggak jelas, ya kita nggak akan bisa nge-feedback, nggak bisa nge-review diri kita sendiri. Gitu. Dan itu kembali ke mental tadi itu. Ketika kita menyadari bahwa feedback itu penting,
Ya maka seyogianya kita menerima nggak hanya dari diri kita sendiri, tapi juga dari orang lain itu akan sangat membantu. Karena bisa jadi orang lain yang lebih tahu bahwa oh kita tuh sudah melenceng. Katanya mau lari ke Sabuga jam 7, kok ini masih tidur setengah 7 gitu kan. Nah ruling ngingetin Rizal gitu kan. Terus serius nggak katanya kemarin mau bilang mau ke Sabuga gitu misalnya. Contoh aja. Ya seperti itu sih kurang lebihnya. Jadi ya masih dibahas ya hal seperti itu menjadikan itu. Karena emang nggak gampang untuk istiqomah itu. Tapi ketika menjadi kebiasaan itu bisa. Jadi contohnya tadi orang rokok. Orang rokok itu awalnya pahit katanya. Aku juga nggak tahu. Tapi lama-lama dia merasa nggak pahit, lama-lama kecanduan. Dan kalau udah kecanduan, udah susah banget. Kalau sudah ada terapi macam-macam itu sudah inilah. Gitu. Nah itu kita gunakan untuk yang baik. Gitu sih. Ada lagi. Yang online. Gimana teman-teman yang online? Ada yang ingin bertanya? Oke, cukup ya. Kalau belum ada yang bertanya, ya sudah kita closing statement aja. Nanti perwakilan ya dari Bandung 2 orang siapa? Harus ditunjuk lagi. Sini dekat sini deh, kamu nggak buka Zoom kan biar teman-teman dengerin. Sini. Iya, iya. Ya kan tadi kamu kan. Jangan dong. Biar dengar, nanti dikirain yang ngomong aku doang. Ini ngeblur yang belakang ngeblur nih. Makanya harus mendekat biar nggak ngeblur. Tuh, ngeblur tuh. Kadang nggak kelihatan. Sini. Ini nggak kelihatan loh. Nah, gitu. Nah, ya closing statement ya. Kamu ini udah pada kelas semua belum? Kalau belum kamu kelas kelas aja tahu siapa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Halomoan, dipanggil Rizky Halomoan. Saya di sini magang sebagai programmer. Ya, setelah tadi mungkin ya ikut eh, apa ya sharing session gitu mungkin ya Pak. Ya ada hal yang emang eh, ya sangat bermanfaat lah bagi saya gitu. Apalagi ya tadi gitu bagaimana kunci orang sukses itu ya outcome-nya itu harus jelas gitu gimana dulu terus kita breakdown gitu dari yang paling besar itu jadi paling kecil sehingga mungkin bisa dibilang ketika itu udah jadi kecil ya kita bisa menggapai satu persatu dan ya dari kecil menjadi besar mungkin itu Pak. Oke, thank you. Saya makasih. Ada lagi siapa yang belum ngomong dari tadi? Romi. Sini Rom. Makanya berdiri juga boleh. Nah, berdiri. Iya. Kenalin, nama saya Romi, magang Java Programmer. Mungkin tambahan dari saya tadi, kalau di yang pertanyaan kedua kan ada prioritas. Kalau misalkan itu belum tergambar di kehidupan kita sehari-hari, itu nggak apa-apa karena itu kayak goal ultimate-nya gitu. Terus kita harus kayak berusaha biar uh, suatu saat bisa jadi kayak gitu. Udah, makasih. Oke. Thank you. Ya, yang dari online ada yang bisa ditunjuk mungkin Agnes? Mungkin kalau dari yang Atau online ada itu yang Mbak Aca mungkin. Mbak Aca, standby. Atau ada yang standby saat ini? atau Mbak kalau ada Rizka? yang ya dibuka silakan. Norman online juga. Mas Yuha standby.
Untuk yang online mungkin yang standby Ya. bisa raise hand. Mbak Erika mungkin? Mbak Ya, Erika? halo. Oke. Halo. Ya kan? Bisa untuk Kalau dari aku confirm ini Mbak? sih berarti tadi ya terkait tujuan itu emang harus tujuan tuh harus apa namanya harus jelas terus juga ada jangka waktunya tuh mau apa tujuan itu tuh harus tercapai tuh saat kapan gitu karena kalau misal tujuannya Betul. nggak lengkap dan nggak ada jangka waktunya itu bakal ini sih bakal menjadi pertanyaan lagi gitu. Udah Mbak. Yap, yap. Oke, terima kasih ya Oke, Mbak oke, ya Erika. sudah. Perwakilan ya dari Erika aja ya. Oke, makasih sih dari apa namanya eh, teman-teman semua tadi kontribusinya selama 1 jam lebih ya. Tadi harapannya apa yang sudah kita bahas, yang tadi saya sampaikan itu bermanfaat gitu. Mungkin sedikit lagi aku resum kembali gitu ya. Memang ya ini mengikuti pola tadi ya, harus diulang-ulang gitu ya. Makanya aku beberapa kali di sesi ini pun juga berulang-ulang kadang menyampaikan hal yang sama gitu ya, untuk memastikan teman-teman mempunyai pemahaman yang benar, yang sama. Bahwa kita tuh harus dimulai dari outcome yang clear gitu. Jadi sering ya kita, sorry ini sedikit tambahan, mendengar bahwa yang penting proses gitu. Nanti hasil kumaha engke lah, gimana nanti gitu. Ngikut aja, ngalir aja. Yang penting prosesnya benar gitu. Nah aku kurang sepakat gitu dengan hal itu gitu. Memang sih kalau takdir kita percaya Allah yang takdir kita whatever gitu kan. Nggak bisa kita tahu takdirnya. Tapi kita harus punya tujuan yang jelas. Kan gitu ya. Kita harus punya tujuan jelas. Sehingga kita tahu kita mau kemana. Baru prosesnya itu ngikuti sesuai dengan tujuan. Bukan asal udah pokoknya nyetir aja lah, naik motor aja lah, nggak tahu kemana. Kan nggak bisa gitu. Kalau proses duluan udah pokoknya naik motor. Mau kemana? Udah lah ikut aja naik motor gitu. Apa bisa kayak gitu? Nggak bisa gitu ya. Jadi itu harus cukup clear. Terus tadi benar ya ada waktu, ada prioritas, ada ultimate tadi. Makanya tadi aku bilang entah mau masuk surga iya, tapi masuk surga itu nanti setelah meninggal kita nggak bisa ngevalidasi sekarang. Yang bisa kita validasi apa? Mungkin ya bagi Muslim kita bisa ngevalidasi sholat kita benar apa enggak, 5 waktunya. Sholat sunnah kita kayak gimana? Itu kita bisa validasi. Itu jadikan outcome hidup kita. Nah, itu baru kita bisa ngomong. Kalau sholat kita benar, zakat puasa benar, tujuan masuk surga itu sudah Allah yang ngurusin gitu. Nggak perlu kita dipikir masuk surga. Iya, masuk surga. Tapi apa konkretnya yang mau kamu kerjain? Breakdownnya apa? Langkahnya kapan? Mau naik gaji itu nggak bisa. Aku mau naik gaji, besok naik gaji. Nggak bisa. Reguler itu nunggunya 20 tahun, 15 tahun. Gitu, reguler ya. Nggak bisa, harus dipecah. Oh, aku mau naik haji yang tanpa nunggu, yang full roda. Itu 300 juta loh, 400 juta mungkin. Gimana 400 juta tuh mau gimana aku cara dapetinnya? Atau aku mau haji plus, disusun itu. Haji plus itu sekitar 200 juta. Gimana 200 juta itu? Kapan? Dari mana aku dapetinnya? Aku berangkat sama siapa aja? Kan yang seperti itu disusun. Itu namanya kita berpikir strategis, benar gitu. Gitu ya. Jadi tolong nanti kembali lagi, aku ulang-ulang lagi yang clear, nggak boleh abstrak, bisa mungkin detail. Nanti kita saling mengevaluasi. Sehingga itu akan kita memperbesar peluang untuk sukses tadi itu. Gitu. Terima kasih. Saya cukupkan Mbak Agnes. Thank you. Terima kasih. Aduh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Indra terkait materi NLP untuk personal power tadi gitu ya. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif untuk mengikuti Zoom ini. Kemudian juga mungkin nanti bakalan ada sharing lanjutan ya untuk terkait dengan NLP personal power ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Indra dan teman-teman yang sudah mengikuti. Saya tutup untuk kegiatan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Waalaikumsalam.